Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Coba silakan pimpin oleh ketua kelasnya. Wabla kulli syai' haya bina nabtada daliko bi kalimati basmalah wa qalah. Ya, sudah berdoa semuanya? Baik, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah semuanya baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan mengecek dulu kehadiran kalian ya. Kehadiran kalian, teman-teman kalian. Nah, coba siapa yang tidak hadir sekarang? Hadir semuanya? Bagaimana, sehat semuanya? Alhamdulillah. Nah, adik-adik atau anak-anak, nah, karena sekarang masih merajalelanya wabah COVID-19, maka kalian itu harus memperhatikan kesehatan atau harus bisa melaksanakan protokol kesehatan yang terdiri dari 5M: memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauh kerumun. Nah, itu pokoknya harus bisa social distancing. Itu siap ya? Siap. Karena apa? Karena menjaga kesehatan itu sangatlah penting. Hidup sehat itu adalah sangat penting. Nah, selanjutnya anak-anak, nah, untuk pembelajaran hari ini yaitu adalah mengenai sifat-sifat Allah. Nah, sebelum Bapak menyampaikan apa itu sifat-sifat Allah secara detail, maka kita persepsi dulu ke pelajaran yang sebelumnya. Yang dimana pelajaran sebelumnya itu menjelaskan tentang apa? Akidah Islam. Akidah Islam itu artinya apa? Keyakinan seseorang terhadap agama Islam. Nah, itu siapa dalam akidah Islam itu siapa Tuhan itu? Tuhan itu adalah apa? Siapa? Allah. Gitu. Kita harus beribadah kepada siapa? Allah. Harus beribadah kepada Allah. Nah, tujuan pembelajaran hari ini kita akan mempelajari sifat-sifat Allah, yang dimana sifat-sifat Allah itu terdiri dari 3. Satu, yang termasuk sifat wajib. Yang kedua, yang termasuk sifat mustahil. Dan yang ketiga, termasuk sifat jaiz. Apa tujuannya kita mempelajari sifat-sifat Allah? Yaitu satu diantaranya supaya kita bisa lebih meyakini keimanan kita terhadap Allah. Hidupnya itu harus selalu bersyukur, rajin beribadah, dan hidupnya itu tidak syirik atau musyrik atau menyekutukan Allah. Nah, oke anak-anak, silakan perhatikan ilustrasi gambar yang di depan. Coba silakan buka bukunya. Ya, silakan buka bukunya. Oke, kita lihat gambar yang di layar ya. Nah, ya kelihatan semuanya? Ya, kelihatan ya. Nah, coba kalian
amati dan perhatikan gambar yang ada pada layar ini. Setelah diamati itu kalian tuliskan beberapa pertanyaan terkait dengan sifat-sifat Allah. Ya, silakan. Kalian amati terlebih dahulu gambar tersebut, kemudian tuliskan beberapa pertanyaan. Silakan. Nah, bapak sambil mengawasi. Pertanyaan yang ada atau yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah, bahwa itu ilustrasinya itu adalah gambar tentang alam semesta atau tata surya. Silakan. Sudah? Sudah. Semuanya sudah belum? Sudah. Sudah ya. Nah, setelah itu coba siapa yang mau bertanya? Bukan tangan. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Bagaimana? Kenapa alam ini ada? Kenapa Alam ini ada. alam ini ada? Nah, coba. Kenapa alam ini ada? Coba ada yang bisa menjawab. Kenapa alam ini ada? Karena adanya penciptanya. Karena adanya yang menciptakan. Siapa yang menciptakan itu? Allah. Coba yang lain, siapa yang mau bertanya? Silakan. Apa yang menjadi ciri bahwa Allah itu ada? Bagaimana? Apa yang menjadi ciri bahwa Allah itu ada? Apa yang menjadi ciri bahwa Allah itu ada? Adanya cipta. Gitu ya. Kita itu diciptakan oleh siapa? Allah. Alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Lautan, daratan itu diciptakan oleh Allah. Semua makhluk itu diciptakan oleh Allah. Berarti kalau begitu, apakah Allah itu ada? Ada. Allah itu tersifati dengan sifat wujud. Wujud itu artinya apa? Ada. Gitu. Silakan pertanyaan selanjutnya bagaimana? Saya Pak izin bertanya. Ya, silakan. Apakah alam semesta ini ada permulaannya? Apakah alam semesta ini ada permulaannya? Coba bagaimana? Ada tidak alam semesta ini permulaannya? Ada. Kapan alam semesta ini ada permulaannya? Setelah hilangnya tidak ada. Alam semesta ini apakah ada dulu atau tidak ada dulu? Tidak ada. Tidak ada. Ketika Allah menghilangkan tidak ada, kemudian Allah menciptakan alam semesta, maka yang tidak ada itu menjadi ada. Mengerti ya? Ya, bagus. Kemudian coba lagi siapa yang mau Pak izin bertanya? bertanya. Kapan Allah menciptakan alam semesta? Kapan Allah menciptakan alam semesta? Itu bagaimana jawabannya? Setelah hilangnya tidak ada. Gitu ya. Itu setelah hilangnya tidak ada. Kemudian siapa lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Silakan. Bagaimana sikap yang perlu dimiliki setelah memahami sifat-sifat Allah? Coba sikapnya itu seperti apa? Rajin beribadah. Kemudian apalagi? Tidak melakukan kemusyrikan. Itu salah satunya, gitu ya. Jadi ada lagi yang bertanya? Saya izin bertanya. Ya, silakan. Mengapa kita perlu bertanya dengan melihat ciptaan Allah? Mengapa kita perlu bertafakur dengan melihat ciptaan Allah? Mengapa? Bagaimana? Untuk menguatkan keimanan. Ya, untuk menguatkan keimanan kita bertafakur tentang alam semesta. Alam semesta itu diciptakan oleh Allah. Ketika kita bertafakur tentang alam semesta, maka otomatis secara langsung akan menambahkan atau akan menguatkan keimanan. Nah, paham ya? Nah, untuk lebih memahaminya, silakan
kalian buat diskusi, silakan. Kelompok dulu. Nah, kelompoknya itu sebagaimana yang telah Bapak sampaikan atau berdasarkan apa? Berdasarkan itu. Silakan diskusi. Mari. Ya, silakan. Silakan kerjakan pada lembar LKPD yang telah disediakan. Sudah? Sudah, ya sudah. Nah, kalau sudah, coba silakan jelaskan oleh kelompok A. Silakan jelaskan siapa ketuanya. Siapa ketuanya? Ya, silakan Siti ke depan jelaskan. Sebelah sini, sebelah sini. Pengertian sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud sifat mustahil bagi Allah adalah kebalikan dari sifat wajib Allah, yaitu sifat yang tidak mungkin ada dan tidak layak disandarkan pada zatnya sebagai pencipta alam semesta. Yang termasuk sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mutlaqan al-ihtiyaj ila ma'am ta'abud jalur mau sama untuk mengajarkan yang jalan sama sifat jahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimaksud sifat jahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat kebebasan Allah, yakni kebebasan yang tidak sebagai sementara. Sifat jahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kebebasan yang dalam kebebasan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang tetap. Film mungkin yang artinya memperbuat segala sesuatu yang mungkin terjadi atau tidak memperbuatnya. Sudah, ya. Berikan tepuk tangan. Oke. Untuk selanjutnya silakan. Silakan. Pengertian sifat wajib bagi Allah. Yang dimaksud sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam seisinya. Sifat wajib bagi Allah dikelompokkan menjadi 4, yaitu 1. Sifat tafsiyah. Sifat tafsiyah adalah sifat untuk menegaskan bahwa adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Sifat salbiyah. Sifat salbiyah yaitu untuk digunakan untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. 3. Sifat ma'ani. Sifat ma'ani yaitu sifat yang pasti ada pada zat Allah. Sifat ma'ani ini adalah sifat yang juga dimiliki oleh makhluk. Bedanya, jika yang memiliki sifat ini Allah, maka sifat ini tidak terbatas. Sedangkan jika yang memiliki sifat ini makhluk, maka sifat ini terbatas. Contohnya, Allah Maha Hidup, artinya selamanya dan tidak akan mati. Sedangkan makhluknya juga hidup, tapi suatu saat akan mati. 4. Sifat manawiyah. Sifat manawiyah adalah sifat yang selalu tetap ada pada zat Allah dan tidak mungkin suatu ketika Allah tidak memiliki sifat tersebut. Ya, bagus, tepuk tangan.
ya, semuanya bagus-bagus dan alhamdulillah nilainya juga memuaskan dari tiap-tiap kelompok ya. Terima kasih. Nah, sekarang anak-anak untuk penguatan ya, untuk penguatan materi kita lihat penjelasan. Coba kalian perhatikan di papan tulis, di mana sifat-sifat Allah itu merupakan pembelajaran kita. Nah, sifat-sifat Allah itu terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah sifat wajib bagi Allah, dan yang kedua sifat mustahil bagi Allah, 3 sifat jaiz bagi Allah. Nah, selanjutnya apa itu pengertian sifat wajib bagi Allah? Sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang pasti dimiliki oleh Allah, yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam seisi. Nah, kemudian apa itu klasifikasi sifat wajib Allah? Nah, klasifikasi sifat wajib Allah itu terbagi menjadi 4. 1 sifat apa? Nafsiyah. 2 sifat Sarfiyah. 3 sifat Ma'nawiyah. 4 sifat ya. Apa itu pengertian sifat nafsiyah? Nah, pengertian sifat nafsiyah, sifat untuk menegaskan adanya Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menjadi tidak ada tanpa adanya sifat tersebut. Nah, kemudian apa itu sifat salbiyah pengertiannya? Sifat salbiyah adalah bagaimana? Kemudian yang ketiga, apa itu sifat ma'ani? Selanjutnya, apa itu sifat manawiyah pengertiannya? Nanti ya. Nah, pengelompokan sifat-sifat Allah itu coba kita nyanyikan bersama-sama ya. Dari mulai sifat wujud. Coba 1, 2, 3. Nah, selanjutnya apa pengertian sifat mustahil? Coba. Nah, setelah ini coba kalian buatkan resume ya, buatkan resume atau kesimpulan ataupun poin-poin dari pembelajaran tentang sifat-sifat Allah. Silakan buatkan resume atau poin-poinnya. Silakan ada. Poin-poin silakan. Sudah ya? Ya, sudah. Kemudian nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak akan memberikan kalian kuis. Coba siapa yang bisa menjawab? Ya. Ya, siapa yang bisa menjawab?
Coba, adanya alam semesta ini karena adanya yang Menciptakan. Siapa yang menciptakan ini? Allah. Allah. Ya. Sifat wajib bagi Allah itu terbagi menjadi berapa? Sifat wajib bagi Allah terbagi menjadi 4. Satu sifat Nafsiyah. Tiga. Sifat Ma'nawiyah. ya. Nah, sebelum diakhiri Bapak simpulkan bahwa sifat Allah itu adalah sifat-sifat yang harus ada pada zat Allah, yang dimana klasifikasinya terbagi menjadi 4. 1 sifat nafsiyah, 2 sifat salbiyah, 3 sifat ma'ani, 4 sifat ma'nawiyah. Yang semuanya itu wajib dimiliki oleh Allah. Oke ya. Baiklah anak-anak. Nah, untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sampai di sini dulu ya. Ya, paham semuanya, paham? Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Silakan pimpin lagi oleh ketua kelasnya. Wa'ada kulli syai'in hayya bina tadaliko bi kalimati hamdalah wa uqala. Baiklah anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Dan untuk pembelajaran selanjutnya itu menjelaskan atau bagaimana bukti bahwa Allah itu tersifati dengan sifat nafsiyah, sifat salbiyah, apa saja, sifat ma'ani dan sifat manawi. Itu untuk pembelajaran selanjutnya. Dari Bapak dicukupkan sampai di sini. Semoga kalian semua selalu sehat, selalu diberikan kelancaran dalam belajar dan ilmu yang bermanfaat. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.